Seorang laki-laki mengancam anggota Polres Indragiri Hilir dengan sebilah golok. Diduga pelaku dendam dengan anggota polisi tersebut karena pernah ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku mengancam anggota polisi tersebut di rumah makan Jalan Telaga Biru, Tembilahan. Belum sempat pelaku melakukan penganiayaan, anggota dari Satuan Reserse Narkotika Polres Indragiri Hilir tersebut menghentikan pelaku dengan tembakan peringatan ke udara. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Indragiri Hilir untuk diperiksa. Dengan sigap, anggota kami memberikan tembakan peringatan, tetapi yang bersangkutan masih belum menyarungkan senjatanya. Nah, setelah peringatan yang kedua, baru OTK tersebut menyarungkan senjatanya. Untuk motifnya, setelah dilakukan pemeriksaan, motifnya itu adalah ternyata dendam aja, sakit hati. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pengancaman penggunaan senjata tajam serta pasal tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Indragiri Hilir, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama saya Abraham Silaban di iNews Prime. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan periksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi truk terkait kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama Jakarta. Sopir truk yang berusia 18 tahun kini ditetapkan tersangka. Polda Metro Jaya masih menyidik kasus kecelakaan beruntun yang dikendarai anak di bawah umur berinisial MI dan melibatkan 1 unit truk serta 9 kendaraan roda 4. Dalam waktu dekat, penyidik akan memeriksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dan kepada majikan atau bosnya anak sebagai sopir ini juga sudah dikomunikasikan dan akan dilakukan pemeriksaan. Itu ada di Lampung posisinya. Orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan akan datang dalam waktu dekat. Jadi saat ini posisi supir truk kuning ini, seorang anak laki-laki ini masih bersama penyelidik dari Direktorat Lalu Lintas. Pengendara truk berinisial MI masih berstatus anak di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. Untuk itu, penyidik berkoordinasi dengan pihak Balai Permasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan pendampingan terhadap pengemudi truk. Sebelumnya, truk yang dikemudikan oleh MI menabrak 2 kendaraan yang berlokasi tak jauh dari gerbang tol Halim Utama dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 6 kendaraan lainnya di depan pintu tol Halim Utama Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap sopir taksi online yang diduga memeras dan mengancam penumpangnya di kawasan Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil pelaku sebagai barang bukti. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial, sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah
penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria penyandang disabilitas di Banyuwangi, Jawa Timur, tunggui ibunya yang meninggal selama 4 hari di kamar yang terkunci dari dalam. Warga sekitar terpaksa membuka paksa pintu rumah karena bau menyengat dari dalam kamar. Evakuasi dilakukan setelah pihak kepolisian dan petugas Rumah Sakit Umum Blambangan datang ke lokasi. Siti Komariah ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah Siti sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yang memprihatinkan, di sebelah jenazah Siti terbaring anaknya yang berusia 23 tahun yang berkebutuhan khusus. Peristiwa tersebut terungkap setelah seorang warga berkunjung untuk menemui korban, namun pintu tertutup rapat dan tercium bau tidak sedap dari dalam rumah. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat. Warga harus membuka paksa pintu rumah dan kamar dan ditemukan jasad korban di atas tempat tidur yang ditemani anaknya. Meski jarak rumah korban dengan tetangga tidak jauh, namun sangat disayangkan warga sekitar rumah korban tidak ada yang mengetahui korban setelah meninggal dunia di dalam rumahnya. Sementara evakuasi jasad korban dilakukan setelah polisi dan pihak rumah sakit tiba di lokasi. Hubungi melalui HP-nya juga tidak ada respon. Sehingga si teman yang biasa dimintai tolong almarhumah ini berinisiatif datang ke kediaman beliau itu untuk melihat keadaan atau kondisi dari yang bersangkutan. Setelah diketuk beberapa kali kok tidak ada jawaban dan juga ada tercium bau tidak sedap, sehingga si teman ini memberitahu kepada tetangga depan rumah almarhum. Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setelah diserahkan kepada pihak keluarga. Sedangkan anak korban yang menyandang disabilitas diasuh oleh ayahnya yang telah berpisah dengan korban. Hingga kini belum dipastikan apa penyebab tewasnya korban. Pihak polisian masih menyelidiki hal tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dua orang lansia bernama Husni berusia 80 tahun dan Patricia Endang Sumarsih 60 tahun yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas oleh warga. Awal diketahui keduanya meninggal dunia saat asisten rumah tangga kedua korban datang ke rumah korban, namun tidak dibukakan pintu oleh pemilik rumah. Asisten rumah tangga kemudian meminta pertolongan warga sekitar untuk membuka pintu secara paksa dan akhirnya menemukan keduanya sudah tewas tepat di belakang pintu rumah. Ketua RT setempat mengatakan keduanya memang mempunyai riwayat sakit. Sang ibu menderita stroke dan sang anak menderita diabetes. Namun sangat disayangkan, warga setempat tidak ada yang mengetahui kedua korban telah meninggal dunia meski rumah-rumah di sana berdekatan. Di rumah saja, cuman kalau ada tukang sayur suka keluar beli sayur ya. Beli sayur yang anaknya tuh yang Patricia Endang Sumarsih. Kalau ibunya memang udah di rumah saja, udah berapa tahun dari sini, hampir 5 tahun 6 tahun. Untuk kepentingan penyelidikan dan memastikan penyebab kematian, kedua jenazah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.